Baik, kita buka PPT ya, teman-teman. Baik, Pak. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana penentuan harga pokok produk dalam perusahaan manufaktur. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas konsep-konsep yang berhubungan dengan akuntansi biaya. Ya, mulai dengan pengertian akuntansi biaya, kemudian hubungan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya, ya. Kemudian berbagai penggolongan biaya, kemudian metode pengumpulan harga pokok produk, dan terkait dengan sistem penentuan harga pokok produk. Ya. Itu sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang sebelum memasuki bagaimana menentukan harga pokok produk, kita pelajari dulu, kita tinjau kembali laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Seperti apa atau laporan keuangan pada perusahaan manufaktur? Ya, kita buka satu persatu, mulai dengan perbedaan laporan keuangan perusahaan manufaktur dan laporan keuangan perusahaan dagang. Kemudian nanti dilanjutkan neraca lajur dalam perusahaan manufaktur. Kemudian nomor 3 kita menyusun laporan harga pokok produksi. Dan yang keempat, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba yang ditahan. Ya. Baik, kita mulai dengan yang nomor 1. Ya. Sudah bisa dibaca, teman-teman? Sudah. Sudah ya. Pak. Oke. Ya. Tolong Petronella, ini dibaca judulnya. Baik, Pak. Ya. Perbedaan laporan keuangan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Ya, perbedaan laporan keuangan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Ini ada 2 yang membedakan, ya, 2 bagian. Yang pertama di dalam neraca, ya, perbedaan dalam neraca, dan nanti perbedaan dalam laporan laba rugi. Ya. Ada 2 bagian atau tempat di mana ada perbedaan antara kedua laporan tersebut. Yang pertama, perbedaan dalam neraca. Nah, dalam neraca perusahaan dagang, neraca perdagangan, masih ingat tahu bentuk neraca? Ya, struktur neraca itu apa? Pertama, bagian-bagian dari neraca itu apa? Harta, utang, modal. Harta, utang, modal. Neraca itu menggambarkan apa? Menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Jadi posisi keuangan pada tanggal tertentu. Jadi kapan neraca disusun itu, itulah posisi keuangan pada saat neraca disusun. Bisa tanggal 1 Januari, bisa tanggal 15 Januari, ya tergantung neraca itu disusun kapan. Jadi neraca menggambarkan posisi keuangan yang meliputi harta, utang atau kewajiban dan equity, ya, pada tanggal tertentu. Bukan periode tertentu, ya, tanggal tertentu. Nah, dalam perusahaan dagang, kalau kita perhatikan neraca, nah, yang berbeda itu di sisi aktiva. Ya, sisi aktiva. Sisi aktiva khusus mengenai rekening atau akun persediaan barang.
Perusahaan dagang, kegiatannya apa? Melakukan? Ayo. Yustia. Yustia. Nggak dengar. Yosepa Fortuna. Halo. Apa ini menghilang? Catherine. Halo Catherine. Aduh. Alexander. Suara Ya, saya Pak. masuk. Suara saya masuk enggak? Masuk, Pak. Oh, masuk. Catherine, aku tanya Catherine. Perusahaan dagang itu kegiatannya apa? Melakukan Kegiatan perusahaan menjual kembali barang tanpa memberikan. membeli dulu ya. Membeli, menyimpan dan Ya, membeli barang ya, ya, menyimpan untuk dan dijual, menjual. untuk dijual kembali secara terus menerus. Jadi continue. Jadi tidak hanya sekali membeli terus dijual selesai. Itu bukan perusahaan ya. Membeli terus menjual secara terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya, itu perusahaan dagang. Jadi kegiatannya membeli barang dagangan dan langsung menjual kembali. Maka dalam akun di sisi aktiva yang terkait dengan persediaan adalah persediaan barang dagangan. Ya, nama rekeningnya persediaan barang dagangan. Bedanya dengan perusahaan manufaktur, ya, karena perusahaan manufaktur kegiatannya membeli bahan baku atau bahan mentah, ya, kemudian bahan penolong, kemudian memprosesnya, ya, kemudian menjual barang yang telah diproduksi menggunakan fasilitas pabrik, ya, mesin-mesin dan tenaga kerja manusia. Maka rekening atau akun persediaannya meliputi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan suplai pabrik. Nah, 5 perkiraan atau rekening atau akun ini tidak terdapat dalam neraca perusahaan dagang. Di neraca perusahaan dagang hanya persediaan barang dagangan saja. Ya, ketika membeli bahan baku di perusahaan manufaktur, timbul persediaan bahan baku. Ketika membeli bahan penolong, timbul persediaan bahan penolong. Ketika memproses bahan baku, timbul persediaan barang dalam proses. Ketika barang jadi, timbul persediaan barang jadi. Nah, fasilitas-fasilitas pabrik, ya, ada perlengkapan-perlengkapan, suplai, maka timbul persediaan suplai pabrik. Ini yang membedakan di bagian neraca. Ya. Oke, kalau di bagian yang lain pada umumnya sama, ya, berbeda. Ini bagian neraca ya. Kemudian di kedua, bagian yang kedua, yaitu di bagian laporan laba rugi. B, perbedaan dalam laporan laba rugi, yaitu pada perhitungan HPP, harga pokok penjualan. Ya. Harga pokok penjualan itu apa, teman-teman? Yang dimaksud?
atau disebut juga kos penjualan. Harga pokok penjualan atau kos penjualan. Ya. Harga pokok penjualan itu menunjuk berapa harga pokoknya untuk barang yang sudah terjual. Ya, jadi yang sudah terjual itu kosnya berapa? Tidak termasuk yang belum terjual. Ya, kalau harga pokok produksi itu termasuk yang belum terjual. Tapi kalau harga pokok penjualan itu harga pokok atau kos hanya yang sudah terjual. Paham teman-teman? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita lihat perhitungannya. Kalau perusahaan dagang, bagaimana ini yang sebelah kiri? Perusahaan manufaktur, ngitungnya gimana di sebelah kanan? Di sebelah kiri, pertama kali apa? Disajikan persediaan Barang Barang. dagangan barang awal. dagangan untuk perusahaan dagang. Awal periode. Terus ditambah Pembelian barang. pembelian barang dagangan. Di jumlah hasilnya disebut Barang tersedia untuk Tersedia untuk barang dijual. tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi persediaan barang dagangan akhir periode. Hasilnya disebut harga pokok penjual. ya. Jadi harga pokok penjualan itu kos dari barang yang terjual. Ya, ada persediaan awal, kemudian ada pembelian jumlahnya 160, yang terjual 152.000, yang belum terjual 8.000. Nah, 8.000 ini harga pokok persediaan barang akhir, barang dagangan akhir. Ini juga kos, tapi kos persediaan barang pada akhir periode. Jadi perhitungan harga pokok ini semua menunjukkan kosnya, menunjukkan harga pokoknya. 55.000 itu juga kos untuk persediaan awal, pembeliannya juga kos, pembeliannya 155.000, cuma 160.000 kos yang tersedia untuk dijual. Nah, yang belum terjual 8.000, ini kos yang belum terjual masih dalam persediaan akhir. Jadi kos yang terjual 152.000. Jadi HPP itu adalah kos untuk barang yang terjual. Harga pokok untuk barang yang sudah terjual, itu HPP. Nah, nanti dalam laporan rugi laba ini untuk mengurangi hasil penjualan. Ya toh? Selisih hasil penjualan dengan HPP namanya apa? Alexander? Halo? Selisih antara hasil penjualan dengan HPP namanya apa? Dalam laporan rugi laba itu loh, paling atas itu hasil penjualan atau pendapatan penjualan, kemudian dikurangi HPP, hasilnya namanya apa? Tuh. Laba. Ini di akuntansi keuangan sejak semester 1 sudah, semester 2, 3 diulang-ulang. Dalam laporan keuangan, paling atas disajikan pendapatan penjualan atau hasil penjualan. Kemudian dikurangi HPP. Nah, hasilnya apa? Penjualan kurangi HPP? Laba. Ayo. Laba kotor, Pak. Laba kotor. Waduh, sudah lupa ya? Laba kotor. Untuk memperoleh laba bersih, laba kotor dikurangi apa? Beban operasional. Beban operasional atau biaya operasional. Beban operasional itu terdiri atas beban operasional itu terdiri atas biaya atau beban.
administrasi dan umum, dan kemudian beban pemasaran. Gitu? Di dalam perusahaan itu ada bagian pembelian di perusahaan dagang, ada bagian pemasaran, ada bagian administrasi dan umum, gitu. Nah, jadi laba kotor kurangi biaya operasional atau beban operasional yang terdiri atas biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Dikurangkan, diperoleh apa? Laba Bersih. Laba bersih, Pak. ya, laba bersih, ya, laba bersih. Kemudian kalau ada biaya dan pendapatan lain-lain diperhitungkan, pendapatan lain ditambah, pendapatan lain-lain ditambahkan, biaya lain-lain dikurangkan, diperoleh. Jadi ada laba bersih, kemudian ditambah pendapatan lain dan dikurangi biaya lain-lain, diperoleh laba bersih sebelum pajak. Belum pajak. Lupa toh? Baru kemarin lupa. Baru semester lalu toh. Laba sebelum pajak. Kemudian dikurangi pajak. Ya toh? Setelah dikurangi pajak diperoleh laba bersih setelah pajak. Oke. Format laporan rugi laba, format perhitungan HPP dalam perusahaan dagang, ini harus kalian kuasai. Ya, oke. Kita lanjut membandingkan perhitungan HPP pada perusahaan dagang dengan HPP pada perusahaan manufaktur. Nah, kita bandingkan paling atas persediaan barang dagangan awal untuk perusahaan dagang. Di sini persediaan barang jadi awal. Karena barangnya membuat sendiri. Diberi nama persediaan barang jadi. Di sana persediaan barang dagangan. Ya toh? Nah, terus ditambah kalau perusahaan dagang ditambah pembelian. Kalau perusahaan manufaktur ditambah harga pokok produksi. Nah, karena membuat sendiri harga pokok atau kos produksinya berapa. Nah, kos produksi ini dihitung tersendiri. Maka nanti dibuat lampiran perhitungan laporan kos produksi atau laporan harga pokok produksi. Nah, ini ditulis dalam kurung lihat lampiran, ada perhitungan tersendiri. Kalau dimasukkan di sini perhitungannya terlalu panjang, maka dibuat terpisah, dilampirkan. Ya. Jadi kalau perusahaan dagang ditambah pembelian barang dagangan, kalau perusahaan manufaktur ditambah harga pokok produksi periode ini, kos produksi. Ditambahkan sama tersedia untuk dijual. Jadi barang tersedia untuk dijual. Sana sama. Kemudian dikurangi persediaan akhir, sama. Kalau di sini persediaan akhir barang dagangan untuk perusahaan dagang, di perusahaan manufaktur persediaan barang jadi akhir periode. Untuk mengurangkan diperoleh HPP. Ya. Strukturnya sama. Ya, persediaan awal tambah biaya produksi, produk selesai, ya, untuk manufaktur. Kalau pembelian itu untuk perusahaan dagang, tersedia dijual sama, persediaan akhir sama, HPP. Yang membedakan di sini disebut barang dagangan, di sini barang jadi. Di sebelah kiri pembelian, di sebelah kanan harga pokok produksi. Ya, nah, oke. Nah, dalam contoh ini harga pokok produksi
angkanya 175 ini diperoleh dari mana? Ini dimisalkan dibuat perhitungan. Perhitungannya di bawah ini, di lampiran. Nah, di lampiran. Ini. Persediaan barang dalam proses awal. Jadi barang dalam proses awal itu barang yang belum jadi periode lalu menjadi persediaan awal periode ini. Ini belum selesai, maka akan diselesaikan. Nah, untuk proses produksi ditambah bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP, dijumlahkan. Setelah dijumlah, ini biaya produksi keseluruhannya. Biaya produksi keseluruhan ini terdiri atas biaya produksi yang selesai pada akhir periode dan yang belum selesai. Yang belum selesai disebut persediaan barang dalam proses akhir. Misalnya 6.000. Nah, jadi yang selesai harga pokoknya 175.000. Disebut harga pokok produksi atau kos produksi 175.000. Nah, angka 175.000 itu yang tadi dimasukkan di laporan perhitungan HPP. Di sini 175.000. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Jadi ada dua bagian perbedaannya. Pertama, bagian neraca, sisi aktiva, rekening persediaan. Berbeda antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perbedaan yang kedua di bagian laporan laba rugi, yaitu pada bagian perhitungan harga pokok. Di perusahaan dagang, perhitungan harga pokoknya cukup sederhana. Di perusahaan manufaktur, dibuat lampiran perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi ini yang nanti kita pelajari. Ya, kalau dari perusahaan yang memproses produksi secara pesanan, menghitung harga pokok produksinya bagaimana. Kalau perusahaan memproduksi secara proses, perhitungan harga pokok produksinya bagaimana. Itu yang akan kita pelajari nanti. Hasilnya nanti dilampirkan untuk lampiran laporan perhitungan HPP ini. Nah, ini nanti disajikan di laporan laba rugi. Oke. Nah, contohnya ini laporan laba rugi atau rugi laba. Paling atas penjualan, ya dah. Kemudian dikurangi potongan penjualan, diperoleh penjualan bersih, kemudian menghitung HPP. Ini HPP-nya di sini nih. HPP terdiri atas persediaan barang jadi 1 Januari ditambah harga pokok produksi, lihat nanti di lampiran. Ya, ini contoh ya, contoh lagi. Kemudian tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan barang jadi akhir, ketemu HPP. Ini. Hasil penjualan bersih dikurangi HPP, diperoleh laba kotor. Ya. Kalau dalam perusahaan dagang di sini bukan harga pokok produksi plus pembelian, ya dah? Pembelian. Nah, ini harga pokok produksi. Nanti perhitungannya dilampirkan. Nah, laba kotor dikurangi beban operasional yang tadi Anda sebut beban operasional atau biaya usaha atau biaya operasional. Terdiri atas biaya penjualan, berarti bagian pemasaran. Di bagian pemasaran ada gaji pegawai, bagian penjualan, listrik, macam-macam biaya penjualan di jumlah. Kemudian bagian administrasi ada gaji dan upah, ada biaya listrik, ada penyusutan gedung, ada macam-macam biaya kantor. Jumlah biaya penjualan dan biaya administrasi umum
dijumlah ini disebut beban operasional ini 8, 6, 10, 300. Laba kotor dikurangi beban operasional diperoleh laba bersih, ya kan? Nah, tuh. Nah, nanti kalau ada beban di luar usaha dan pendapatan di luar usaha diperhitungkan diperoleh laba bersih sebelum pajak. Ini kalau dilanjutkan. Untuk contoh ini berhenti di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang laporan harga pokok produksi kita lihat. Ini harga pokok produksi tahun ini sekian, itu perhitungannya di mana, kita lihat di lampiran. Ini contoh dari PT Suryatek. Persediaan barang dalam proses awal. Ya, ini yang periode sebelumnya bulan Desember lalu belum selesai, diselesaikan tahun ini, tahun 98. Ya, itu ditambah dengan biaya produksi tahun ini, bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Bahan bakunya dihitung. Ya, bahan baku persediaan awalnya berapa, pembelian bahan baku berapa, biaya angkut berapa, potongan pembelian berapa diperhitungkan, diperoleh pembelian bersih. Persediaan awal bahan ditambah pembelian bahan periode ini, ya, ini bahan yang tersedia untuk diproses 60, 7, 40, 900. Ini bahan yang tersedia untuk diproses. Nah, pada akhir periode di gudang masih ada persediaan 1, 2, 50, 600. Berarti bahan baku yang dipakai 59, 4, 90, 300. Angka ini ada disebut biaya bahan baku. Begitu ya. Nah, biaya produksi itu terdiri atas biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP. BOP-nya macam-macamnya ini. Nah, dijumlah. Nah, 3 elemen biaya produksi digabung, dijumlah, diperoleh biaya produksi tahun 98. Nih. Ditambah dengan biaya produksi yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal, ini yang dibawa dari periode lalu, dijumlahkan, diperoleh total biaya produksi. Nah, yang disebut kos produksi. Ya, total biaya produksi. Dikurangi persediaan barang dalam proses akhir yang belum selesai tadi. Ya, yang belum selesai. Yang belum selesai misalnya angkanya ini. Sehingga bersih 86 sekian, itu disebut harga pokok produksi atau harga pokok produk selesai. Ya. Yang atas 87103.475 ini biaya produksi total termasuk yang belum selesai. Nah, yang belum selesai 999.950, berarti yang selesai harga pokoknya 86103.525. Angka ini sama dengan yang di laporan laba rugi ini. Harga pokok produksi 86103.523. Ya, ini perhitungannya di bawahnya tadi ini. Kita lihat. Nah, ini. Jadi laporan laba rugi didukung laporan harga pokok produksi atau laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi ini dihasilkan oleh bagian akuntansi biaya. Sedang laporan keuangan ini dibuat bagian akuntansi keuangan. Ya, jadi bagian akuntansi keuangan belum bisa membuat laporan neraca dan laporan rugi laba kalau bagian akuntansi biaya belum membuat laporan biaya produksi. Gitu. Sampai di sini. Halo, teman-teman.
Jelas, Pak. Cukup jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, ya. Temanmu siapa ini? Duduk dan berbicara pun saya lemah sudah 2 hari lepas. Terbaring sakit, Pak. Mungkin ada rumah saya yang pernah COVID. Siapa ya ini? Ada teman yang kemungkinan kena COVID. Namanya enggak. Ya, semoga lekas sembuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita melangkah berikutnya. Nah, akan kita lihat contoh menyusun neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Ya, karena neraca lajur ini Anda sudah tidak ada kesulitan saya kira mempelajari neraca lajur. Ya, diawali dengan neraca saldo. Ya. Nah, dalam perusahaan manufaktur tentu di sini yang membedakan. Di sini ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, ada perlengkapan pabrik, ya dah. Kalau perusahaan dagang tidak ada itu. Terus biaya-biaya di pabrik, ya, misalnya ada penyusutan mesin gedung, mesin pabrik, gedung pabrik, ya, ini yang membedakan. Oke. Nah, misalnya ada neraca saldo seperti ini, nanti bisa dibaca lagi. Nah, terus ada informasi untuk penyesuaian-penyesuaian, misalnya A, kerugian piutang ditaksir 0,5% dari penjualan, persediaan bahan baku 31 Desember sekian, persediaan barang dalam proses 31 Desember sekian, dan seterusnya. Kemudian diminta menyusun neraca lajur, membuat jurnal penyesuaian, menyusun laporan harga pokok produksi, laporan rugi laba dan neraca, dan laba yang ditahan. Dari data itu disusun neraca lajur dengan membuat jurnal-jurnal penyesuaian dulu. Ini tidak akan kita bahas, saya hanya ingin menunjukkan saja prosesnya. Angka-angka itu bisa nanti dipelajari sendiri. Kalau ada kesulitan pertemuan yang akan datang bisa kita diskusikan. Nah, ini ada penjelasan setiap jurnal penyesuaian itu ada penjelasannya di sini. Nanti dibaca dulu. Sudah dibaca atau belum? Rosalinda? Halo? Rosalinda? Iya, Pak. Kamu sudah sempat membaca ini? Halo? Kok nggak respon? Rosalinda di mana? Saya catat Anda menghilang. Halo, Pak. Loh, ada. Dipanggil kok diam saja. Kok nggak ngerespon? Suaranya kayak robot tadi, Pak. Ini. Kalau saya panggil diam, saya catat dulu ya. Bahwa catatan saya ya cuma menghilang begitu. Ya. Entah menghilangnya ke belakang atau keluar, nggak tahu aku. Rosalinda. Suaranya kayak robot, Pak. Iya, Pak. Penjelasan saya nggak bisa didengar. Terdengar, Pak, tapi kayak seperti robot, Pak, suaranya. Serak-serak. Oh. Lamtiur. Iya, Pak. Penjelasan saya gimana? Terdengar, Pak. Jelas enggak? Jelas, Pak. Oh, jelas. Rosalinda, ada yang salah apa?
Ya. Lamtiur sudah baca ini? Belum, Pak. Belum ya, nanti dibaca ya. Kalau ada pertanyaan pertemuan yang akan datang, atau sebelum pertemuan yang ada pakai WA saja boleh. Baik, Anda Pak. baca, nggak jelas, langsung tanyakan saja. Nanti akan saya jawab. Tidak usah menunggu pertemuan yang akan datang. Kalau tidak jelas. Nah, kemudian disajikan dalam neraca lajur. Nah, untuk memudahkan neraca lajur yang biasa digunakan dalam perusahaan dagang, kita tambah satu kolom. Kolom istisar harga pokok produksi. Jadi neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ini neraca saldo sesudah penyesuaian, istisar harga pokok produksi, rugi laba, dan neraca. Nah, ini untuk memudahkan kolom istisar harga pokok produksi nanti untuk membuat laporan harga pokok produksi, yang kolom rugi laba untuk membuat laporan laba rugi, kolom neraca untuk membuat laporan neraca. Ya. Jadi angka-angka di kolom istisar harga pokok produksi ini nanti kita masukkan dalam laporan harga pokok produksi. Sedang kolom-kolom rugi laba debit dan kredit nanti disajikan dalam laporan rugi laba dan neraca debit dan kredit, aktiva dan pasiva dalam neraca nanti. Tentu dengan penyesuaian-penyesuaian sedikit ya. Ya, pada dasarnya diambil dari kolom ini. Tetapi laporan keuangan kan harus informatif, tidak dalam bentuk kolom-kolom seperti ini. Nah, dari kolom-kolom seperti ini disajikan laporan keuangan dan laporan harga pokok produksi. Nah di sini bagian akhir diperoleh harga pokok penjualan ini diperoleh. Jadi biaya ini kolom istisar harga pokok produksi di sini. Di sisi debit ini yang membentuk harga pokok produksi yang di sisi debit. Yang sisi kredit itu yang mengurangi harga pokok produksi. Ya. Kemudian kita peroleh saldonya itu HPP. Nah, kemudian di laporan rugi laba, di sisi debit ini biaya-biaya dan HPP di jumlah. Kemudian yang kredit ini mengenai pendapatan penjualan. Selisihnya karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari bagian debit, maka selisihnya disebut saldo laba. Nah, saldo laba itu disajikan di neraca sisi kredit. Sehingga jumlah aktiva dan pasiva, debit dan kredit jumlahnya sama. Nah, prinsipnya sama dengan menyusun neraca lajur pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang membedakan hanya yang terkait dengan biaya produksi. Ya, nanti bisa dilihat kembali. Ada penjelasannya ya. Nah, dari neraca lajur ini kita susun laporan keuangan. Nah, yang akan kita susun adalah laporan rugi laba, kemudian laporan harga pokok produksi sebagai lampirannya, lampiran laporan rugi laba, kemudian neraca, dan laporan laba yang ditahan. Nah, laporan rugi laba baru bisa disusun kalau laporan harga pokok produksi sudah dibuat. Karena ini untuk lampiran. Ya. Jadi laporan rugi laba kalau disusun belum bisa diselesaikan sebelum menerima laporan harga pokok produksi dari bagian akuntansi biaya. Juga neraca. Ya, oke. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana cara menyusun laporan
rugi laba. Tadi kita ambil dari kolom rugi laba. Kolom rugi laba tadi di sisi kredit ada penjualan. Sekian. Ya, di neraca lajur kolom rugi laba itu di kredit penjualan ini. Kita masukkan di sini. HPP. Nah, HPP itu diambil ya dari persediaan barang jadi. Ini di kolom istisar harga pokok debit. Ya, harga pokok produksi diambil dari perhitungan harga pokok produksi yang dilampirkan. Jadi ini ditunggu, kalau ini sudah masuk baru ditambahkan. Nah, setelah dihitung, harga pokok produksinya masukkan sini, nah, kita tambahkan, dikurangi persediaan barang jadi akhir, ini di neraca akhir, ini persediaan barang jadi akhir. Nah, ini di kolom harga pokok produksi kredit. Nah, dijumlahkan, nah, jumlah ini merupakan HPP. Penjualan ini kurangi HPP, diperoleh laba kotor. Dikurangi beban operasi atau biaya usaha. Biaya penjualan, ini diambil dari kolom rugi laba debit. Kolom rugi laba debit. Ya. Biaya administrasi dan umum, ini juga kolom rugi laba debit. Nah, tapi dikelompokkan, biaya penjualan dikelompokkan, biaya administrasi dan umum dikelompokkan. Tapi semuanya ini dari kolom rugi laba debit. Ini biaya. Laba kotor dikurangi biaya operasional, diperoleh laba usaha. Ya. Dikurangi biaya lain-lain, diperoleh laba bersih sebelum pajak. Ya, jadi angka ini dari neraca lajur ya. Ya. Nah, untuk memperoleh laba bersih sebelum pajak ini. Ya, angka 600 juga dilihat di kolom rugi laba debit biaya lain-lain ini. Ya. Jadi yang membentuk biaya itu di kolom rugi laba debit, yang dikredit itu merupakan pendapatan. Nah, diperoleh laba bersih sebelum pajak 113.580. Nah, di sini tadi angka 650.300 harga pokok produksi ini dari perhitungan laporan harga pokok produksi. Ya. Dari mana? Dari sini. Ini lampirannya. Ya. Ya. Nah, laporan harga pokok produksi periode yang berakhir. Kalau neracanya tadi, ya, bukan laporan rugi laba. Tadi laporan rugi laba, periode yang berakhir. Jadi kalau laporan rugi laba itu menunjuk periode. Nah, ini dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, perhitungannya ini. Sehingga diberi laba tadi, laba 113 ini adalah laba selama 1 tahun antara 1 Januari sampai 31 Desember. Maka di sini disebut periode yang berakhir 31 Desember. Atau lebih informatif Anda tulis periode 1 Januari sampai 31 Desember 1998. Ini lebih informatif. Lebih baik. Ya. Nah, laporan harga produksinya sebagai lampiran tadi juga dituliskan periode yang berakhir. Nah, periode yang berakhir 31 Desember ini bisa diganti periode 1 Januari sampai 31 Desember 1998 gitu. Perhitungannya seperti tadi sama. Persediaan barang dalam proses ini bisa dilihat ya di kolom persediaan awal itu di kolom
ikhtisar HPP debit, ini 4.000. Kemudian untuk biaya bahan baku atau pemakaian bahan baku, persediaan bahan baku 15, ya. Ini persediaan awal ini, ya. Ini persediaan bahan baku awal, ini bisa dilihat di ikhtisar HPP debit, ditambah pembelian bahan baku, ya. Pembelian bahan baku ini juga di ikhtisar HPP debit, dikurangi biaya angkut pembelian bahan baku, ini di kolom ikhtisar HPP kredit, debit ini ya, biaya angkut debit. Nah ini dijumlah, kemudian dijumlahkan dengan yang persediaan awal tadi, nah diperoleh angka 295.000, ini bahan baku yang siap dipakai di proses produksi. Persediaan akhir, ini dilihat di ikhtisar HPP kredit, untuk mengurangi. Nah, 275.000 ini disebut pemakaian bahan baku atau biaya bahan baku. Jadi judulnya tadi pemakaian bahan baku atau biaya bahan baku. 275.000. Ditambah BTKL, biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP. Nah, ini biaya produksi tahun 98. Penjumlahan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Ya. Terus untuk mengurangkan ini, untuk menambahkan dengan persediaan awal tadi, barang dalam proses awal ditambahkan, diperoleh biaya produksi total, dikurangi persediaan barang dalam proses akhir, ya. Ini bisa dilihat di kolom ikhtisar HPP kredit, diperoleh harga pokok produksi. Ini harga pokok produk selesai 650.300 yang tadi dicantumkan di laporan laba rugi tadi. Jadi ada hubungannya ya. Kemudian kita lanjutkan neraca. Nah, neraca aktiva lancar. Ini yang membedakan persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, perlengkapan kantor, perlengkapan pabrik, ya dah. Ini yang membedakan. Kalau aktiva tetapnya di sini ada gedung pabrik, ada mesin-mesin, ya dah. Yang membedakan dengan perusahaan dagang. Nah, yang sisi pasifa ini juga diambil dari neraca semua, sisi kredit semua, neraca akhir di neraca lajur tadi, neraca lajur kolom terakhir. Di sisi kredit itu, ini ambil dari sana, semuanya. Modal saham juga dari sana. Yang berbeda laba yang ditahan. Ya. Laba yang ditahan ini, laba yang ditahan awal periode, 1 Januari, ditambah saldo laba. Diperoleh laba yang ditahan 31 Desember. Jadi judulnya, PT Yogyatek neraca per 31 Desember. Bukan periode yang berakhir. Kalau tadi kan laporan rugi laba tadi periode yang berakhir. Kalau ini per 31 Desember. Artinya apa? Artinya neraca ini disusun yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember. Bukan periode. Ya, tapi tanggal ini saja. Besok tanggal 29 Desember kemarin kalau disusun berbeda dengan ini. Ya, jadi neraca itu bisa disusun setiap hari. Angkanya beda-beda. Maka neraca itu menunjukkan posisi keuangan saat disusun. Bukan periode. Ya. Oke. Kembali, laba yang ditahan ini berbeda dengan yang di neraca lajur. Ya. Kita lihat neraca lajurnya, kita lihat kembali yuk. Nah, neraca lajur. Neraca lajur, ya. Nih, neraca lajur, kolom terakhir ini neraca, laba yang ditahan dari neraca saldo
sebelum penyesuaian 14.000, tidak ada penyesuaian. Setelah penyesuaian 14.000, ini langsung masuk ke neraca akhir kredit 14.000. Nah, 14.000 ini menunjukkan laba yang ditahan pada tanggal 1 Januari, yang dibawa pada tanggal 1 Januari. Ya. Terus kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada saldo laba. Ada saldo laba. Sehingga laba yang ditahan pada akhir periode 31 Desember, laba yang ditahan adalah laba yang ditahan tadi awal periode 14.000 ditambah saldo laba tahun ini 113.580 ditambah 14.000. Jadi 127.580. Kita lihat di neraca. Nah, ini laba yang ditahan 127.580. Angka ini adalah dari 14.000, laba yang ditahan yang dibawa dari 1 Januari, ditambah laba tahun ini 113.580 tadi. Nah, laba yang ditahan ini bisa dilengkapi dengan laporan laba yang ditahan. Kita lihat. Nah, laporan laba yang ditahan untuk 31 Desember. Laba yang ditahan 1 Januari 14.000, laba yang tahun 98 13. Jadi laba yang ditahan 31 Desember. Nah, ini nampak di neraca tadi. Neraca laporan keuangan. Ya. Ini judulnya laporan laba yang ditahan periode yang berakhir. Ini periode. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember. Sampai di sini teman-teman. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Ini yang ngechat ini siapa ya? Yang chatting ini? Anda bisa baca chatting? Tidak ada, Pak. Anda bisa buka di tempat Anda chattingnya? Tahu siapa itu? Yang mana ya, Pak? Ada chatting toh? Yang mengirim Rosalinda, Pak, bilang kalau jaringan dia kurang baik, Pak. Oh iya, itu punya Rosalinda. Siapa? Rosalinda? Iya, Pak. Kenapa? Jaringannya kurang baik. Oh, enggak. Ini ada yang chatting. Teman-teman serumah saya yang sedang COVID dan hari ini akan melakukan tes antigen. Tidak muncul. Nggak bisa. Oh, Rosalinda juga. Rosalinda ya? Bukan, Pak. Di tempat kami tidak muncul. Iya, Pak. Di tempat kami nggak ada. Oke. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini. Jadi untuk lengkapnya, Anda baca lagi. Kalau masih perlu, itu neraca lajur, cara nyusunnya bagaimana. Ya, tentu itu tidak ada kesulitan, karena ini hanya mengulang saja. Ya. Nah, pada dasarnya bagian ini kami hanya ingin menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, laporan harga pokok produksi, neraca, dan laba yang ditahan pada perusahaan manufaktur. Nah, kalau dalam perusahaan dagang, tidak ada laporan harga pokok produksi. Nah, untuk memudahkan membuat laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur, neraca lajurnya bisa ditambah kolom istisar harga pokok produksi.
Tetapi kalau tidak pakai kolom itu juga nggak apa-apa. Tapi kita diminta memilah-milah sendiri ketika membuat laporan harga pokok produksi dan laporan rugi laba. Ya, begitu. Jadi tidak mutlak harus seperti itu. Baik, teman-teman. Sekarang ya, bisa kita lihat untuk latihan soal. Ya. Oke. Ini sudah berulang ini. Siapa yang? Halo teman-teman. Bisa on cam sejenak? Bisa, Pak. Ya, yuk, ya. Ya. Ignacia, Yolanda, Siani. Ya, belum Novelia. Oke. Brigita. Ya. Beda. Ya. Rosalinda. Novelia. Elsia. Bintang. Yuk, on cam sebentar. Nah. Isa, Ignacia, Yulasti, Novelia, Arma, Meta, Yani, Cornelia, Daniel, Virahayu, Brigita. Beda. Beda cuma kelihatan rambutnya. Nah, Elsa. Ya, terus siapa lagi? Angela, Margareta, Cecilia, Panadia, Alexander, Sabta, Angelina, Tirta, Aufrasia, Veronica, Ferdinanda, Sulung, sulung sembunyi. Nah, ya. Baik. Nah, si Agatha, Petro, Vikandi, Maria, Kiki, Stefani, Katarina. Oke. Baik. Sekarang kita lihat ya tugasnya. Kita masuk saja ke LMS lagi. Nah, kemarin tugas 1 sudah, ya, tugas 1, ya, belum kita cek, ya, bisa kita cek bisa. Tugas 2, atau nanti masih ada waktu bisa cek sebentar tugas 1. Tugas 2, laporan keuangan pada perusahaan manufaktur kita buka. Ya. Belum kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Sudah. Tugas 2, kelihatan? Masih LMS-nya. LMS-nya, Pak. Oh, belum.
Belum, oke. Oke. Sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Tugas 2. Ini ada 2 soal. 1, 2. Nah, ini saya bantu cara menyelesaikan nanti ya. Nah, data yang diperoleh dari PT Sampdoria bulan September 97 adalah berikut. Nah, data ini bisa Anda selesaikan untuk menyusun laporan perhitungan laba rugi dan laporan harga pokok produk dan harga pokok penjualan. Jadi nomor 2 ini laporan harga pokok produk dan laporan harga pokok penjualan bisa dijadikan satu atau bisa dibuat sendiri-sendiri. Nah, untuk membantu, mestinya Anda memahami formatnya. Sudah punya format laporan rugi laba ini, laporan laba rugi. Ya, seperti tadi. Jadi untuk membuat laporan laba rugi harus memahami format. Kemudian angka-angka yang diketahui tadi Anda masukkan di sini, sehingga bisa diisi semua. Juga laporan harga pokok produksi. Nah, tinggal ngisikan. Nah, laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan nanti. Ini laporan harga pokok produksi, kemudian laporan harga pokok penjualan dibuat sendiri. Bisa atau bisa langsung di laporan laba rugi. Di sini HPP-nya. HPP ini baru bisa diisi semua, sebagian bisa diisi, tapi sebagian baru bisa diisi setelah membuat laporan harga pokok produksi. Kalau ini sudah bisa selesai, bisa melengkapi HPP di sini dan melengkapi laporan laba rugi. Ya, nanti dicoba. Kemudian soal nomor 2, ya, ini diminta menyusun laporan laba rugi sama, laporan harga pokok produk dan HPP sama, tentukan persentase laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan. Jadi menghitung nomor 3 ini. Juga dibuat seperti tadi. Nah, ini Anda buat formatnya dulu, ya, supaya bisa diisi. Gitu. Oke. Nanti langsung dikerjakan pertemuan yang akan datang tanggal 2 hari yang akan datang. Ya, tanggal 17 ya. Kok 17? Betul, tanggal 17. Tanggal 17 yang akan datang kita ketemu jam 7 pagi. Nah, ini dikerjakan berarti dikumpul besok malam. Ya. Saya beri waktu sampai jam 10 malam besok untuk dikerjakan. Terus dikirim di LMS ini, ya. Sampai jam 10 malam. Ya. Jadi ini diunduh, nanti Anda bisa ngerjakan. Kemudian kita cek lagi untuk kita cek tanggalnya, ya. Kita cek tanggalnya. Tugas. Oke. Ada saya memberi waktu kapan ya, kita cek. Ini 21. Kita tambah jam 10 malam. Ini 21.
Berarti 22. Nah. Oke. Nah, begitu teman-teman pertemuan kita pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan akan segera kita akhiri. Ada pertanyaan? Tidak ada, Tidak Pak. ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Nanti bisa ditanyakan. Kalau Anda sudah mempelajari materi tadi ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung lewat WA bisa. Kita akhiri sampai sekian. Bisa teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Terima selamat kasih, pagi. Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Ya, sama-sama. Terima kasih.